Bismillahirrahmanirrahim. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Kak Jia. Pada kesempatan kali ini, kakak akan bercerita mengenai kisah yang sangat menakjubkan. Namun, alangkah baiknya kita bertepuk tangan terlebih dahulu. Kalau kau cinta Allah, tepuk tangan, prok prok prok. Kalau kau cinta Nabi, tepuk tangan, prok prok prok. Kalau kau cinta Allah, kalau kau cinta Nabi, kalau kau cinta Islam, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali nih adik-adik semua. Jadi, kakak hari ini akan menceritakan tentang suri tauladan kita. Siapa hayo kira-kira? Yap, benar sekali. Kisah tentang kelembutan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak yatim. Namun sebelum dimulai, kakak mau semuanya duduk manis. Bisa? Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah, tangan dilipat. Sudah siap semua? Duduk yang rapi. Cerita Kak Jia akan segera dimulai. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Rasul sangat mengasihi dan menyayangi mereka. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun, di kejauhan tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam segera menghampiri anak tersebut. Lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran. Tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi dan mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah. Sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun. Dan hari ini aku melihat teman sebaya aku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah.
Karena itulah aku menangis. Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad tersentuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib yang malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tak sudi, wahai utusan Allah? Jawabannya ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya itu pulang ke rumah. Di sana, anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wewangian. Setelah selesai, ia pun keluar rumah dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar, sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah sekarang, tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian bagus, tapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia?" Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah pula kebahagiaan anak ini. Ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. "Sungguh menyedihkan kini. Aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian," katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Dari kisah ini kita dapat meneladani betapa lembutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyayangi anak yatim. Dan semoga semakin mencintai Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum itu kakak ingin menyatakan
Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Ilaliko.